Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nike Widya Kusumastuti SSMA selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini izinkan kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esti Ayu Ratnasari dengan NIM 14014213328. Saya dari Prodi PGSD. Saya Ahmad Fajar Afrizal, NIM 14014213337. Nama saya Mila Nur Fatimah, NIM 14014213347. Perkenalkan, saya Fajar Aulur Rafiq, NIM 14014213558 dari Prodi BGSD. Perkenalkan, nama saya Fatma Nurahayu dengan NIM 14014211417 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Ferry Mareta Rahmawati Sulistiawan dengan NIM 52134211101 Prodi Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Deris Nugrahani Tias, NIM 81114211088. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Lusrama Putra dengan NIM 811421670 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat dengan KTI memang identik dengan kegiatan pembelajaran di sekolah hingga tingkat universitas. Pada universitas, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir, mereka diharuskan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana mereka. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah ini berisikan fakta, data, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan secara runtut dan sistematis. Dan yang perlu diketahui adalah penulisan karya tulis ilmiah tidak boleh ditulis dengan asal-asalan. Kenapa demikian? Sebab penulis harus mempertanggungjawabkan kebenaran isinya. Penulis harus memperhatikan setiap hal mulai dari susunan hingga bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca di kemudian harinya. Nah, untuk waktu yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini berbeda-beda. Hal itu bergantung pada luas atau sempitnya masalah yang dibahas dan juga dangkal atau dalamnya pembahasan yang diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Apa saja sih yang menjadi ciri-ciri karya ilmiah? Yang pertama, reproduktif. Reproduktif di sini artinya adalah karya ilmiah ditulis oleh penulis harus dapat diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan penulis. Dalam artian, pembaca dapat langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Jadi di sini penulis harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami supaya pembaca bisa menangkap apa yang ingin disampaikan penulis dalam karya ilmiah tersebut. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan ciri yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu reproduktif. Tidak ambigu artinya sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan atau harus jelas.
Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah tersebut dapat langsung diterima oleh pembacanya. Jadi di sini itu dengan menggunakan kalimat yang jelas atau tidak ambigu nantinya tidak akan menimbulkan kebingungan pada diri pembaca saat memahami maksud yang ingin disampaikan penulis, sehingga tidak akan menimbulkan salah penafsiran. Ciri selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa yang baku dimaksudkan agar sebuah karya ilmiah mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan bahasa baku ini meliputi segala aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, sehingga apa yang ingin disampaikan penulis dalam tulisan tidak dapat dipahami oleh pembaca. Jadi di sini penulis harus memahami betul mengenai kaidah-kaidah penulisan yang sesuai dengan KBBI maupun PUEB. Ciri selanjutnya adalah tidak emotif. Tidak emotif di sini artinya adalah karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab sebuah karya ilmiah harus memaparkan data dan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Jadi dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu bukan berdasarkan perasaan penulis atau keinginan hati penulis, melainkan sebuah karya ilmiah itu harus ditulis berdasarkan data dan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Fajar Afrizal. Saya akan melanjutkan ciri-ciri karya ilmiah. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa atau istilah akademik. Hal ini tentunya berdasarkan bidang penulis atau peneliti. Hal tersebut menunjukkan supaya penulis benar-benar terlihat memiliki kemampuan dalam bidang yang digajinya. Bahkan, bahasa yang digunakan dapat menunjukkan seberapa ahli seorang peneliti dalam bidangnya tersebut. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Pada intinya, karya yang dibuat haruslah dapat menyampaikan pemikiran penulis atau peneliti terhadap pembaca tanpa membingungkan pembaca. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Artinya, ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Karya ilmiah yang dibuat memiliki keterkaitan dan keterhubungan, tidaklah berdiri sendiri, sehingga pesan yang disampaikan benar-benar utuh dan runtut. Yang kedelapan, yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Artinya, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam keilmuan. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Tujuannya, kalimat dalam karya ilmiah agar
Pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat-kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung dan tidak paham dengan karya ilmiah yang kita buat. Sesuai dengan ciri-ciri karya ilmiah yang harus menggunakan kaidah penulisan dan keilmuan yang tepat, maka keteraturan struktur sangat dibutuhkan. Secara garis besar, seperti ini struktur karya ilmiah tersebut. Yang pertama, bagian pembuka. Di bagian ini, penulis mencantumkan dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Bagian isi dan pembahasan secara umum berisi uraian teoristis yang berhubungan dengan penelitian dan konsep yang mendasari hipotesis. Bagian penutup biasanya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan lainnya. Ciri kebahasaan karya ilmiah. Agar mencapai kualitas tulisan ilmiah yang baik, maka ada ciri-ciri karya ilmiah dari segi kebahasaan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Pemilihan kata dan istilah harus tepat. 2. Menggunakan kalimat efektif. 3. Penataan paragraf yang baik dan penalaran yang tepat. 4. Sistematis. 5. Pemaparan yang menarik. 6. Gaya bahasa yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah dalam suatu tulisan dimaksudkan untuk membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan yang lainnya. Agar tidak bingung, kamu juga bisa mengintip bagaimana cara membuat karya ilmiah. Dalam karya ilmiah terdapat metode-metode tertentu, sehingga tulisan tersebut dapat dipercaya sebagai sebuah penelitian atau kebenaran yang sah. Salah satu ciri-ciri karya ilmiah adalah dibuat setelah menentukan sebuah permasalahan, lalu diikuti dengan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan kesimpulan yang diperoleh, serta dilaporkan menjadi naskah tersendiri. Ciri-ciri karya ilmiah yang lain adalah kegunaan dalam ranah akademik. Karya ilmiah biasanya digunakan sebagai bukti pengabdian profesi ataupun tugas dan syarat kelulusan kuliah, sarjana, dan tingkat selanjutnya. Dalam menulis karya ilmiah juga tidak diperbolehkan melakukan plagiasi atau menjiplak. Karya ilmiah biasanya mulai dibuat oleh para siswa di tingkat sekolah menengah pertama sampai jenjang perguruan tinggi. Itulah ciri-ciri karya ilmiah yang sudah disampaikan kawan saya Esti Ratna Sari dan saya Ahmad Fajar Afrizal. Yang berikutnya yaitu fungsi karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh kawan saya, yaitu Mbak Meila Nur Fatimah. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang fungsi dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Kira-kira apa aja ya fungsi dari karya tulis ilmiah? Yuk kita sama-sama cari tahu apa aja fungsi dari karya tulis ilmiah. Kalian tahu belum kalau fungsi dari karya tulis ilmiah itu ada 3 loh. Yang pertama adalah fungsi untuk pendidikan, yang kedua fungsi untuk penelitian, dan ketiga adalah fungsi fungsional. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan berpikir, menulis, dan bertanggung jawab atas hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa juga dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah loh, seperti membuat makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Nah, skripsi itu umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil tetapi dilakukan secara cukup mendalam. Yang kedua adalah fungsi untuk penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, valid, serta rinci dalam objek penelitiannya.
Yang terakhir adalah fungsi fungsional. Sebagai fungsi fungsional, fungsi ini maksudnya adalah karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin tertentu. Selain dari 3 fungsi umum tersebut, masih ada fungsi lainnya, yaitu adalah untuk suatu penjelasan. Maksudnya, karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, misalnya seperti hal yang belum jelas atau tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Kemudian, untuk prediksi. Nah, suatu karya tulis ilmiah dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa juga dicegah. Selanjutnya adalah untuk kontrol. Karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Nah, untuk lebih ringkasnya lagi, ternyata hakikat dari karya ilmiah memiliki 3 fungsi utama, yaitu adalah untuk penjelasan atau explanation, yang kedua sebagai ramalan atau prediction, dan yang ketiga adalah kontrol. Nah, yang pertama adalah penjelasan atau explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Kedua adalah ramalan atau prediction. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga atau yang terakhir adalah untuk kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan, sehingga suatu pernyataan menjadi valid dan dapat dipercayai. Itu dia adalah fungsi-fungsi dari karya tulis ilmiah. Ternyata banyak banget ya, nggak cuma ada satu, tapi ada banyak sekali fungsinya. Setelah kalian mengetahui tentang semua fungsi-fungsi dari karya tulis ilmiah, yuk kita sama-sama cari tahu tentang manfaat karya tulis ilmiah. Kira-kira kalian udah pada tahu belum ya manfaat dari karya tulis ilmiah? Nah, yang pertama adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang lebih efektif. Yang kedua adalah melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, sehingga kita akan mendapatkan beberapa hasil dari berbagai sumber dan berbagai pendapat. Yang ketiga adalah menjadi sarana pengembangan pemikiran seseorang. Karya ilmiah memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi atas pengalaman-pengalaman nyata yang tidak mungkin ditampung karena keterbatasan seseorang. Yang keempat adalah karya ilmiah sebagai sarana untuk menyimpan, berorganisasi, dan mensistensikan gagasan. Yang kelima adalah karya ilmiah sebagai sarana untuk menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Yang keenam adalah mengenalkan dengan kegiatan keperpustakaan. Yang ketujuh adalah meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Kemudian yang kedelapan adalah dengan menulis karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Manfaat selanjutnya adalah penulis mengalami perluasan wawasan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sebagai acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Dia adalah manfaat-manfaat dari karya tulis ilmiah. Ternyata manfaatnya ada banyak sekali, tidak hanya ada 1, 2, atau 3, ternyata ada banyak sekali manfaatnya. Kemudian manfaat dari karya tulis ilmiah juga tidak hanya dapat dirasakan oleh penulis, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah, akademisi, dan juga mahasiswa. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya.
Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Ciri-ciri dari artikel sendiri yakni 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. Keempat, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Kelima, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Keenam, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Lalu ada beberapa jenis artikel yang populer atau umum kita pelajari di bangku sekolah, yaitu pertama, artikel narasi, 2, deskripsi, 3, eksposisi, 4, argumentasi, dan kelima, artikel persuasi. Jenis karya tulis ilmiah yang kedua ialah makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Makalah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan karya tulis ilmiah lainnya seperti paper dan jurnal ilmiah. Ciri-ciri makalah tersebut antara lain: 1. Isi dari makalah adalah diangkat dari kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Bisa juga berisi laporan dari pengamatan lapangan. Yang kedua, presentasi makalah adalah dalam bentuk seminar, sidang, atau diskusi. Yang ketiga, bagian utama atau struktur makalah yang biasa ada dalam penyusunan makalah adalah terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang keempat, mempunyai sistematika dan kaidah penulisan EYD yang benar. Yang kelima, sarana untuk mengukur kemampuan pelajar atau mahasiswa. Dan yang keenam, menunjukkan kemampuan dalam merangkai berbagai sumber informasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada beberapa jenis makalah, yakni meliputi 1. Makalah deduktif adalah makalah yang tulisannya didasarkan pada kajian teoretis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang ingin dibahas. Yang kedua, makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang ingin dibahas. Yang ketiga, makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoretis serta data empiris yang relevan dengan masalah yang ingin dibahas. Jenis karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Skripsi memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Sebagai salah satu dari ciri karya ilmiah, maka dalam skripsi diperlukan metode ilmiah dalam penyusunan dan penelitiannya. Yang kedua, hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pemecahan masalah dalam skripsi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digeluti. Yang keempat, ditulis sesuai dengan rambu-rambu penelitian atau kepenulisan skripsi yang dibuat setiap perguruan tinggi. Yang kelima, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, kecuali dalam bidang ilmu keahlian tertentu ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang keenam, penambahan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Yang ketujuh, dalam kepenulisannya dibimbing oleh dosen yang disebut sebagai dosen pembimbing. Yang kedelapan, karya yang ditulis merupakan karya asli, bukan asli dari plagiat. Sehingga dalam hal ini sering perguruan tinggi menggunakan alat untuk mengecek plagiarisme seperti misalnya Turnitin. Jenis karya tulis ilmiah yang keempat yaitu work paper. Work paper atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasar auditnya. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan.
Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Kertas kerja merupakan sarana untuk memudahkan bagi suatu perusahaan dalam membuat laporan keuangan selanjutnya. Pada buku lain, kertas kerja adalah lembaran kertas berlacur yang digunakan untuk mengikhtisarkan data akuntansi sehingga mempermudah penyusunan laporan pada akhir periode. Kertas kerja pada perusahaan dagang sama dengan pada perusahaan jasa. Penyusunan kertas kerja memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan, kedua, memungkinkan penyusunan data secara sistematis, yang ketiga, memeriksa ketetapan dan ketelitian perhitungan uang dilakukan, dan yang keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan ayat jurnal penyesuaian yang dibuat. Jenis karya tulis ilmiah yang kelima yaitu paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasar data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Tujuan penulisan paper adalah untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau penelitiannya secara ilmiah. Mahasiswa dapat melatih kemampuan membuat tulisan secara sistematis dan metodologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi paper adalah alat mengukur atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik yang ditulis. Selain itu, paper ini dapat menunjukkan bagaimana mahasiswa menyusun kerangka berpikir dan argumennya. Oke, yang keenam yaitu tesis. Tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2. Kemudian yang ketujuh ada disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis. Ada yang bisa disebut dengan disertasi. Disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3 atau S3. Isi dari disertasi sendiri yaitu merupakan hasil penelitian orisinal yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu materi cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu peristiwa. Pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah, diawali dengan proses perencanaan penulisan, merencanakan apa yang akan ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Dalam tahap perencanaan ini diperlukan adanya topik suatu karya tulis ilmiah, tujuan menulis, sasaran pembaca, dan ruang lingkup dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kedua yaitu ungkapkan. Pada tahap ungkapkan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan serta bahan observasi. Yang ketiga ada analisis. Analisis bisa disebut juga dengan olah data. Data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang akan diangkat pada karya tulis ilmiah tersebut. Namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul sebelumnya. Yang keempat yaitu kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca karena biasanya semua yang terlihat akan lebih paham dan jelas setelah muncul adanya kesimpulan. Yang kelima ada terapkan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis ilmiah adalah mulai menulis. Struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki style guide atau selingkung yang berarti pedoman tata cara penulisan yang telah ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah ini disajikan sebagai berikut. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Dalam halaman judul, nama,
penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul di bagian bawah. Yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya tulis ilmiah. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Penulisan kata kunci ditulis maksimal 5 kata. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian. Apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Di dalam pendahuluan setidaknya harus terdapat 1. Latar belakang masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga ada pembatasan masalah. Yang keempat ada perumusan masalah. Yang kelima ada tujuan pembahasan. Dan yang keenam ada kemaknawian tulisan. Kemaknawian tulisan tersendiri merupakan persepsi pembaca terhadap tulisan yang dibuat oleh penulis. Persepsi pembaca memang diperlukan, karena sadar atau tidak bahwa sebuah tulisan yang dimuat akan mempengaruhi pembaca. 4. Ada kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka, yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, ataupun konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasarkan penelitian atau penemuan yang didukung oleh data ataupun fakta pendukung. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam penyusunan teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Biasanya, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang mana teknik pengambilan sampel tersebut dilakukan secara acak. Metode kuantitatif eksperimen, true experiment. Dikatakan true experiment atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Metode kuantitatif eksperimen, quasi eksperimen. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Metode kuantitatif eksperimen subjek tunggal. Penelitian dengan subjek tunggal adalah penelitian eksperimen
yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan atau treatment yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Penelitian subjek tunggal adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji perilaku individu secara mendalam dan berkelanjutan. Sedangkan cara untuk mengumpulkan data pada penelitian kuantitatif adalah dengan menggunakan instrumen penelitian. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Pengambilan sampel untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. A. Metode kuantitatif interaktif etnografi. Menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Lodico, Spaulding, dan Voigte dalam bukunya Methods in Educational Research from Theory to Practice, disebutkan bahwa etnografi berasal dari bahasa Yunani ethos dan grapos, yang berarti tulisan mengenai kelompok budaya. Menurut Lecomte dan Skensul, etnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. B. Metode kualitatif interaktif fenomenologis. Istilah fenomenologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu painomenion atau penampakan diri, dan logos akal. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek. Doni Gahrial Adian dalam buku pengantar fenomenologi menyebutkan bahwa fenomenologis adalah sebuah studi tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Dengan kata lain, fenomenologi merupakan mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. C. Metode kualitatif interaktif studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikien tahun 1982, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Menurut Suraknar tahun 1982 membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. F. Pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Bagian pembahasan seringkali disebut dengan bagian diskusi, karena memang pada bagian ini kita mendiskusikan atau merefleksikan hasil penelitian kita terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya maupun dengan landasan teori yang kita gunakan. Bagian pembahasan memiliki 4 tujuan, yaitu menafsirkan dan menjelaskan hasil penelitian kita, menjawab pertanyaan penelitian kita, membenarkan pendekatan kita, mengevaluasi studi kita secara kritis. Oleh karena itu, bagian ini perlu meninjau temuan dalam konteks literatur dan pengetahuan yang ada tentang subjek penelitian kita. G. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahasnya. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Kesimpulan adalah deduksi logis berdasarkan data di bagian hasil atau temuan, yang biasanya ini termasuk ringkasan yang komprehensif dari temuan. Kesimpulan diakhiri dengan pernyataan yang akan mengarah ke bagian saran atau rekomendasi. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif
atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Saran sebagai rekomendasi untuk studi lebih lanjut atau rekomendasi untuk perubahan atau bahkan keduanya. Saran didasarkan pada kesimpulan penelitian. Pada bagian saran, berikan deskripsi rinci tentang untuk tindakan di masa depan berdasarkan pentingnya temuan. Penulisan rekomendasi harus logis, artinya harus mengalir secara logis dari kesimpulan. Yang kedua, relevan, artinya harus memenuhi tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam bagian pendahuluan. Yang ketiga, layak, artinya harus praktis dan bisa diterapkan. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Fungsi dari daftar pustaka yang pertama adalah menghargai penulis sebelumnya, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga memberitahu pembaca dari mana sumber kutipan tersebut, yang keempat bahan untuk penulis selanjutnya. Cara penulisan daftar pustaka yang pertama, jika penulisnya ada 2 orang, maka yang dibalik hanya nama yang pertama. Tidak perlu mencantumkan gelar akademis, gelar kebangsawanan, maupun gelar keagamaan. Yang kedua, jika nama penulis yang memiliki 2 kata atau lebih, maka menjadi seperti ini. Yudhoyono, Susilo Bambang, yang sebenarnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga, cara penulisan daftar pustaka dari jurnal, yaitu nama pengarang, titik tahun, titik judul penulisan bercetak miring, titik volume dalam kurung nomor, titik 2 halaman. Dan yang keempat, cara penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi, yaitu nama penulis, titik tahun terbit, titik judul, huruf tegak jenis publikasi, titik tempat institusi, berisi kode negara, titik 2 nama institusi, tersedianya karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang sudah ada, di mana digunakan untuk mengubah karya ilmiah yang sudah ada baik dalam bentuk ringkasan, ikhtisar, maupun resensi buku. Baik, saya akan melanjutkan ke bentuk reproduksi ilmiah. Jadi yang pertama itu ada ringkasan, ikhtisar, dan juga sinopsis. Sinopsis atau ikhtisar merupakan karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Kemudian, ringkasan yaitu hasil meringkas, dan ikhtisar merupakan singkatan cerita atau pandangan secara singkat. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan antara lain, yang pertama memilih naskah, cerita, ataupun karya tulis yang diinginkan, kemudian yang kedua membaca naskah atau teks asli beberapa kali atau berulang, kemudian yang ketiga mencatat gagasan utama penulis. Dalam artikel, kalimat topik pada setiap paragraf harus dicatat, kemudian yang keempat membuang paragraf yang berisi contoh, deskripsi atau kutipan, kemudian yang kelima membuang berbagai keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat, kemudian yang keenam mengubah dialog langsung ke dalam bentuk tidak langsung. Kemudian yang ketujuh, sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Lanjut ke bentuk reproduksi ilmiah yang kedua, yaitu resensi. Resensi adalah suatu ulasan tentang nilai sebuah karya atau buku. Tujuannya sendiri adalah untuk menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya itu layak mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan dalam bahasa Inggris, resensi itu dikenal dengan istilah review. Singkatnya, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah buku atau karya. Pokok-pokok penilaian yang dijadikan sasaran dalam resensi buku sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, meliputi gambaran yang jelas pada pembaca tentang latar buku, mulai dari tema, tujuan, dan deskripsi secara singkat latar penerbitan dan identitas fisik buku. Kemudian lanjut ke identitas buku, di mana identitas buku ini meliputi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat dan tahun terbit, cetakan, serta tebal buku.
Lanjut ke pembuka resensi. Kegiatan menulis resensi dapat dilakukan dengan mengutip paragraf dalam buku. Kutipan ini sebagai landasan berpikir. Penulis juga dapat mengemukakan tema buku secara singkat yang dilengkapi dengan deskripsi isi buku dan memperkenalkan kepengarangan seperti nama, ketenaran, hasil karya, ataupun proses kreatifnya. Yang ketiga ada macam atau jenis buku. Penulis resensi menunjukkan jenis buku yang diulas kepada pembaca, dengan kata lain mengklasifikasi buku itu dalam kelas atau kelompok buku tertentu, misalnya fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, keunggulan buku, di mana penulis resensi mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Dalam keunggulan buku, penulis dapat menguraikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada organisasi buku. Organisasi buku meliputi kerangka buku, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang kedua, ada isi buku. Isi buku menyangkut paparan dan rincian buku serta adanya kesimpulan umum. Yang ketiga atau yang terakhir ada bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dapat dinilai dari segi struktur kalimat, hubungan antar kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Lanjut ke yang kelima, yaitu kelemahan buku. Kelemahan ini meliputi cacat fisik, seperti kelengkapan halaman, konsistensi penulisan, kualitas penjilitan, dan pembahasan yang tidak sistematis. Sisi kelemahan bisa disesuaikan dengan tema yang mengikat buku tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, yaitu ada nilai buku. Apabila penulis resensi telah memberikan gambaran mengenai latar belakang buku dan mengemukakan pokok-pokok yang menjadi sasaran ulasan, penulis resensi telah menilai buku. Nilai sebuah buku akan lebih jelas jika dibandingkan dengan karya lain atau buku lain.